jarang ngeten iki dipahamke di tengah masyarakat ketika saat pengajian umum. Paling iku dipahamke ketika saat di pondok atau di majelis taklim khusus. Talak iku ono rong werna bahasa syariat. Wis sampeyan eling-eling, mungkin ada yang nggak paham, mungkin ada yang sudah paham. Sing tidak paham nanti dihati-hati. Bagi wong lanang, jikalau mentalak seorang istri kalau hanya alasan ekonomi, alasan pekerjaan, alasan mbuh mecah piring, lak wonten nggih. Alasan macem-macem, pokoknya gak alasan sangat diperbolehkan dalam Al-Quran, iku laki-laki taek. Ruh, paham? Ono suami, ada suami yang memfirqoh mentalak seorang istri kalau alasan selain perselingkuhan iku laki-laki. Nah, paham ya? Mlebu YouTube lagi. Bon, talak niku wonten kalih. Ono talak sing sifate soreh, jelas. Ya. Contoh talak tuki. Dek, awakmu tak pegat. Nah, kamu saya cerai, iki jelas. Tinggal ucapannya berapa kali. Batas talak niku wonten 3. Talak siji iso rujuk maneh. Talak maneh berarti loro, iso rujuk maneh. Talak 3 apes awakmu, nggak iso balik, kejaba ono persyaratan. Talak soreh niki jelas ini. Apakah kau bersamaan ada niat mentalak atau tidak, tetap hukumnya talak. Wis iki siji, eling-eling. Mangkane wong lanang hati-hati ojo sampak ngomong masalah talak, walaupun guyon, walaupun itu apa bahasa Indonesia guyon, bercanda, tetap ini jadi. Udah. Nomor 2, ada talak yang namanya bi isyarotin, isyarah. Contoh, Dek, aku iki pegel nang awakmu, mulya nangone mbokmu, wis tuturamu angel. Ora oleh metu ya matu wae, ora oleh nonggo-nonggo. Kalau nonggo niku rasan. Wong wedok iku sedine nek gak rasan ndase ngelu wong wedok. Iku wong wedok kono, dudu wong wedok kene. Wong wedok kono ngoten. Biasa nang pasar tuku nggo 5.000 ngene wis ngomongin tutuk ndi-ndi wisan. Wis ngomong roha tonggoku wingi tuku kulkasiku kredit. Lah iya apa urusamu? Ya Allah. Apa maneh sadurunge ku ana percekcokan. Wis tanggane tuku sepeda motor ngene wis. Paling kudu utang. Lah iya gak ngomong ngono apa sih?
Ya Allah, wis. Manakala bahasa isyarah iki dibarengi niat ning ngati mentalak, maka jatuhlah talak 1. Wis. Hati-hati, Pak. Nek wong wedok masih ngomong sudah jaran, gak ada pengaruhnya, gak bisa. Nek wong lanang sak kecap bahasa talak dadi ngoten. Ada talak itu 1 ucapan menjadi 3 langsung. Nah, niki talak bain. Dek tak talak telu, wis dadi telu. Hati-hati sampean ya. Atau dek tak talak, dek tak talak, dek tak talak, lho wis telu. Padha. Talak tuki, talak tuki, talak tuki. Dadi wis bojo sik menos-menos gak mana kira-kira. Wis ana pertanyaan. Apakah kalau sudah ketiga ini kita bisa kembali? Bisa, tapi ada persyaratan yang abot banget, Pak. Wis tak kira wong lanang diae gak ridho tatkalane garwane ditumpai wong li. Coba ridho enggak? Kok meneng? Hatimu yang ngomong. Wis. Itu sebuah hukuman Allah terhadap kita. Ada beberapa syarat. Diperbolehkan kita akan kembali tatkala sudah talak 3. Pertama, harus dinikah orang laki-laki kedua. Jadi garwa sampean sing sampean talak, istri yang kita talak 3 kali ini bisa kita suruh untuk kembali, kita kembali. Ada 3 syarat. Pertama adalah harus dinikah orang lain dulu. Waduh, abot ya. Luwih abot maneh syarat yang kedua. Laki-laki yang kedua ini boleh menikahi setelah masa iddah dari istri yang ditalak suami yang pertama. Min salasatil furu', 3 persucian. Baru dinikah. Terakhir sing abot, wong lanang sing nomor 2 kudu bisa ngumpuli istri mang. Dinikah wong impoten mboten saged, mboten angsal, kudu wong sing normal. Wis iki sing paling abot. Oh abot, makane ben ra sembrono sampean. Kemalan ngucap talak-talak ben gak sembrono. Wis engko sing merasa lapor rene engko tak wurui. Tak wurui nek terjadi tenan cek gak abot. Moro dhewe. Ojo ngongkon wong liya, ngoten. Moro dhewe. Ini suami yang kedua harus sudah ngumpuli. Setelah itu suami yang kedua mentalak perempuan tadi, entah talak 1, 2, dan 3. Habis itu nanti bisa kembali kepada suami yang pertama. Itu pun harus menunggu masa iddah. Cari suami yang kedua penak moh wis. Lah terus ngene yo sampean gak oleh ngelu. Entenono sampak sak marine entah 2 tahun toh 3 tahun. Lho gak oleh sampean peksa. Awakmu kudu megat ya gak oleh. Mangkane sadurunge dipitung dhisik. Dulur, mbuh dulure, mbuh sapa, wong liya kanca CS. Wis. Syaratnya kudu wis dikumpuli. Senajan sing mlebu ndase tok. Mboten napa-napa. Pokoke sampun kumpuli.
Jarene sing kedua ya nanggung nek ndase tok ngono. Gak lali ya jinabat lah ngoten nggih. Ya Allah, wis iku hukumane kita sebagai istri yang pertama. Wis mula bab masalah talak ojo sampeyan sembranani. Suatu saat waktu yang seperti ini dihadapkan Allah kita. Apalagi kita yang sudah berani bikalimatin menerima ajaran Allah loh. Tambah apa dulur? Anda kalau sudah masuk di dalam dunia hakikat ma'rifat, ujian Allah bertambah besar. Loh sengaja main tak dendeni ngene. Sampeyan kok ben ora itu. Lu memangnya setiap Ramadan kae kan wis tak omong gitu. Wis sudah Anda pikir apa durung? Anda mau mengkaji bab masalah ketuhanan ini, menerima sebab di situ nanti ada ujian yang besar sama Allah. Itu wis mesti, Pak. Apakah mesti diuji lewat istri berbuat seperti ini? Ya belum tentu. Apakah harus kita menjadi orang yang fakir secara zahir? Ya belum tentu. Ujian iku iso uga gede berupa Anda tambah popularitas, Anda tambah meningkat, ekonomi sampean tambah mewah, bojo sampean tambah lho nggih. Wong wedok kono duduk kene ngoten doyan. Dadi lho iku ujian. Allah sudah jelaskan azwajukum termasuk bojo-bojo wong wedok iku adalah ujian. Tapi satu hal yang harus Anda ketahui, berat dan tidaknya itu tergantung ati sampean melihat makhluke apa ndelok Gusti Allah. Wonten mriku seberat apapun ujian, manakala Anda melihat Allahnya akan menjadi kecil sekali. Iku nek gelem. Tingkatan koyok ngene iki macem-macem. Sing jelas kalau hati belum musyahadah pada Allah, ringan koyo opo, ringan bagaimanapun iku tetap jadi berat. Terus bagaimana kita mensikapi dari semua apa yang telah dihadapkan Allah beberapa waktu apapun, termasuk waktu ujian iki? Kembalilah kepada Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yen atimu pengin awakmu tentrem, atimu ragoyah, berzikirlah. Lah zikir yang dimaksud di sini bukan zikir bilisan secara syar'i, biqalbi secara thariqah. Mboten. Zikir yang kami maksud di sini adalah bil haqiqati ma'al ma'rifah, yaitu sirul asror dan fanaud zikri. Mboten saged dulur, masih panjenengan iki setiap hari 10.000 zikir lesan ambek kolbi yang masih bicara nama, tidak akan bisa mengeluarkan persoalan hati dari permasalahan niki wau. Mboten saged. Hanya sirul asror. Awak moro kuru ngono ae. Lah piye ora arep mangan iling-iling kaya ngono. Wis iki sikon. Sikon souga bisa jadi Anda dihadapkan ekonomi terpuruk, utange ukeh,
Ya, banyak sekali hutangnya. Tujuan merantau itu mencari uang untuk membayar hutang di rumah, ternyata di sana juga ditipu orang. Hanallah. Akhirnya nggak ada yang bisa dibuat untuk nyaur hutang. Ekonomi morat marit. Ya Allah, tanggung jawab anak istri dituntut. Piye? Solusinya adalah fafirru ilallah. Kembalilah hatimu hanya untuk Allah. Urusan mergawe, bekerja apapun silahkan, tetapi jangan kau lepas tali Allah itu berupa zikir, dan zikir itu mengajarkan yakfur bitaghut wa yu'mim billah. Hati meninggalkan dan menanggalkan perkara selain Allah, sekalipun jasad ini masih awor, masih campur dengan duniawiyah. Wa yu'mim billah, dan hati merapat kepada Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi kunci mensiasati bagaimana caranya hatimu selamat dari berbagai waktu. Orang yang seperti ini, yang selalu mengedepankan zikir hati pada Allah di setiap waktu yang dihadapkan Allah, inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ala inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah kekasih Allah. Tondoni kekasih Allah itu selalu hatinya terpaut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki materi ini, makanya saya beri materi, Anda harus memanfaatkan waktu demi waktu yang dihadapkan Allah terhadap dirimu untuk bermunajat. Lah waktu ikilah yang disebut thoriqoh, Pak. Sebab ada jamaah yang tanya, saya diajak istri aku untuk masuk thoriqoh pada thoriqoh umumnya, apakah itu perlu? Terserah. Sing jelas secara bahasa hakikat, semua aktivitas waktu yang dihadapkan Allah itu thoriqoh. Lah hukumnya di situ disebut syariat. Disebut syariat. Tinggal hatimu itu tujuannya kemana, hakikatnya kemana. Contoh, bekerja, tujuanmu kemana? Oh, cari uang. Ada yang seperti itu. Untuk menafkahi anak istri, katanya nyambut gawe itu termasuk ibadah. Oke. Kalau kau kerja niatnya cari uang, tidak bisa masuk dalam kategori ibadah. Hakikatmu, tujuanmu itu mestinya sesuatu yang amat penting. Apa? Liko pada Allah. Harus bertemu Allah. Iku waktu. Manakala sampean utamakan tujuan hakikate bertemu Allah di situ, maka secara otomatis yang namanya bayarane uang dunyo iku katut dewe, katut sendirinya. Tapi beda kalau Anda hakikate kerja itu cari uang, Anda tidak akan pernah bisa menemukan Allah. Berarti oleh si tok. Dan hakikate kui bertemu Allah, maka disitulah kau akan mendapatkan dua hal, dunya yo akhirat. Ya iki sing dimaksud illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya udah, ya ini maksudnya. Sedangkan perilaku yang seperti ini hanya dilakukan oleh ahli suhud, ahli yang hatinya sudah menerima ajaran Allah
dan mengamalkan. Golongan kita yang ada ahli hijab tidak bisa, Pak. Cocote tok ngomong, niat nyambut gawe, sangu ibadah. Cocote tok. Cocote ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku cocote tok. Perilakune ati, kalau boleh saya jabarkan, iku asine mandek nang kene lho, Pak. Asyhadu alla ilaha. Berhenti di sini. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan. Asine mandek di situ. Buktinya apa? Ati masih ada tendensi selain Allah. Nggak bisa hati ke ilallah, madhep nang Allah gak iso. Sedangkan la ilaha iki adalah isinya dunya. Sedangkan ilallah ndi gini hidup. Ahli hijab mboten saged, nang Allah mboten saged. Mandek nang la ilaha. Yes, kita akui. Dulu memang kita seperti itu. Berhubung panjenengan sudah nerima ajaran Allah untuk mensikap semuanya ini, akhirnya asyhadu, persaksiane ati roh iki itu bisa sampai kepada Allah. Itulah yang disebut makrifat pada Allah. Akhirnya ketika aktivitas opo, hati bisa merasakan Allahnya yang berperan. Itu berarti Anda sudah sampai pada makrifat. Makrifat Allah melalui rasa. Dah. Ahli hijab mboten saged, tidak bisa. Masih kuwi dadi kiai ya. Kopiahe wis miring-miring kayak Syekh Wetan. Ya. Gak iso. Jujur, elek-elek ngene ya mantan kiai. Lho nggih Pak, estu. Subhanallah. Tapi ki langgaran, Pak. Ki langgaran, mimpin tahlil, mimpin tiba. Lho ngoten lho maksudnya. Mboten saged. Aktivitas apapun, waktu apapun yang dihadapkan Allah, mboten saged. Ati iki sok nyawang Allah mboten saged. Ahli hijab lho nggih. Kejaba Anda sudah masuk terhadap hakul yakin, ahli syuhud, otomatis Anda harus menerima ajaran Allah ini. Dinul hak, aidinu tauhid ini. Terus ngamalke, baru saged nggal didik. Akhirnya saged. Nek mboten, wah. Ibaratnya coro akal ngomong ini. Apa masuk ning akal orang yang matanya buta bisa melihat sesuatu di depan? Gak bisa. Apa masuk di akal orang yang buta matanya ketika dia berjalan tahu di situ ada ular, di situ ada batu, ada dan sebagainya? Gak bisa. Alias mohal. Begitu juga dengan mata hati. Urusan nang Allah nek mata hati. Apa bisa mata hati itu bisa melihat Allah, sedangkan mata hati kita buta? Kebutaan mata hati disebabkan karena yoidin, Pak. Isine la ilaha iki ngetel ning jerone ati. Ngetel. Ngerti ngetel ya? Terlalu tebal. Sehingga ketika saat nyuwun sewu, mohon maaf, Anda dilokne wong disebabkan karena Anda melanggar aturan. Contoh, Anda elek-elek iku tokoh, terus di situ kok ya ditegur masyarakat sampean, negara iku malah nggak enak. Bisakah Anda melihat Allah di situ? Tidak bisa.
Bisakah Anda melihat Allah di tengah-tengah itu? Ora iso. Tidak bisa, karena kita ada di ahli hijab, kejaba ahli syuhud, dan ahli syuhud itu pun melihat dia diletakkan Allah di mana, di fana, atau di kamil, atau di bakok. Kalau di bakok sih sudah, kita nggak usah bahas. Yang kita bahas di fana dan di kamil itu loh. Tapi ujung-ujungnya nanti hatinya kembali pada Allah. Wis ta Pak, bab apa wae ngaji babakan masalah ilmu Allah yang tidak ada habisnya. Muaranya itu hanya di zikir. Muaranya itu hanya ada bagaimana asyhadu bisa ke ilallah. Ini bagaimana muaranya hati ini, roh ini bisa masuk nang Allah. Inilah yang kami maksud sangkan paraneng mati. Inilah la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Pak, tak jelas no ya, tak tulisi, taruh aja ini Allah. Nur Muhammad, kemudian aran ruh, terus aran jasad. Jasad ambek ruh nek wis gandeng jenenge insanul kamil. Insanul kamil. Wis sampeyan tontok neng papan. Allah iki sing tak maksud bukan jeneng. Allah sing tak maksud urip sing ngelimputi Anda dan alam kabeh. Walillahil masyriq wal maghrib. Iki medun aran Nur Muhammad. Urip iki lho ya. Medun apa? Medun jeneng maksudku. Iki maksudnya innalillahi. Nur Muhammad akhirnya mudun aran ruh. Roh bahasa Indonesianya adalah jiwa. Ya, disinilah ada alam namanya nukot goib, alam dimana perjanjian Allah dengan roh. Alastu birabbikum qalu bala, syahidnya. Intini Anda sebelum dilahirkan ke dunia, Anda itu sudah janji pada Allah membawa amanah. Apa amanahnya? Asyhadu ke ilallah. Yes. Oke. Proses 40 hari kali 3 Allah menciptakan yang namanya manusia. Terlahirlah ya, ono jasate, ono roy yang disebut insanul kamil. Rasulullah akhirnya ngetokno hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu keadaan fitrah. Artine fitrah, ati sampean roh iki ya belum kecampuran iki innalillahi. Sekarang dituntut bagaimana engkau bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Piye carane? Bahasa Nabi Adam dulu itu ada di surga, bagaimana bisa kembali ke surga kembali. Mohon maaf tak omong proses dulu. Ketika Anda sudah akil balik, mulailah Anda mendekati buah khuldi yang kami sebut sebagai syahwatut dunia, kesenangan dunia. Mang mulai kia ono kandungan sampai akil balik ra nyambut gawe ya iso mangan. Ono jero kandungan ya wis sampai isok mangan melalui nutrisi dari ibu.
Basa sampean lahir, sadurunge lahir wis disiapno asi loro niki. Apa kok loro kok gak telu? Iku ya ana ceritane. Ngoten lho. Engko nek aku gak nek sempat ya tak ceritani, nek gak sempat ya gak tak ceritani. Pun apa kok loro? Ngono lho iku. Heeh. Aku cerita iki kok ana hubungane ambek ketika saat Nabi Adam atau Siti Hawa ketika saat itu diparani iblis. Adam gak kena, terus sing kena iku Hawa. Berhubung Hawa iku kekasih Adam, akhirnya berkorbanlah Adam. Akhirnya podo mangan karo-karone. Basa didilat krasane anget, terus diterusno keenak. Akhirnya dia terbuai dengan kenikmatan itulah, akhirnya lalai dengan larangan Allah. Wis ketika panjenengan iki sudah akil balik, disitulah Anda mulai mangan buah khuldi. Sampai berapa tahunkah Anda memakan buah khuldi itu? Bahasa Nabi Adam, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Sampai di mana Anda itu menerima ajaran Allah ini, ajaran sangkan paraning dumadi, ajaran wa inna ilaihi rajiun. Itulah dinul haq, dinul tauhid yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dasari huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ajaran iki Muhammad gawonen ambek hidayah ini sing tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan hatimu dari kotoran-kotoran hati yang disebut syahwatut dunia. Nabi Adam akhirnya mau menerima ajaran Allah, panjenengan mestine kudu mau juga. Kalau sudah diterima, fataba alaih, dosamu mulai dosa syirik ambek dosa ini loh Cak, dihapus Allah. Sampean zina berapa kali, semuanya itu disirnakne Allah. Ojo maneh dosa sing hubungannya mbek fisik gak disepuro, dosa sing ana hubungannya mbek hati roh menyekutukan Allah lewat sampean kali kula bercinta kasih dengan dunia iku wae disepuro, dimaafkan Allah. Fataba alaih, Allah mengampuni. Wis, kalau sudah di situ maka Anda melakukan perjalanan yang amat jauh, yaitu wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Jadi hati yang tadinya itu madep kembali kepada kesenangan dunia, sekarang ditinggalkan, hati akhirnya kembali pada Allah. Lah ketika saat kembali iku gak gampang. Bisa Allah menguji tetap terhadap kita lewat beberapa waktu. Waktu dihadapkan kita sungguh luar biasa. Mula Anda kalau sudah melampah dikiri, sudah berjalan dikirnya, zuhudnya sudah berjalan, maka tidak menutup kemungkinan Anda diuji Allah lewat pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan anak dan istri. Satu-satunya solusi untuk menyelamatkan perjalanan Anda dari berbagai ujian dari Allah hanya satu: ojo kemalan delok makhluke. Nek di bahasa Indonesia dia apa? Ojo kemalan. Hah? Jangan sembarang melihat makhluknya yang berupa waktu, tetapi
sungguhlah Anda melihat Allahnya dengan zikir sirul asrar. Wis paham ya? Wis iki kuncine gawonen sampai kapanpun. Muarane ngaji masih tutuk sundul langit, akhirnya tibane mek klutik ana kuno. Pun paham nggih? Ya wis nek ngono wis sakmono ae ngajine malam ini. Kesimpulannya, waktu yang diberikan Allah berbagai macam waktu untuk bisa nih hatimu selamat dari ujian, bisa ngelewati ujian Allah dengan hati ikhlas ridho, maka jangan kemalan, jangan mudah melihat makhluknya hatimu, lihatlah Allah dengan zikir sirul asrar. Oke, itulah yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi, aku bersama prasangka hambaku. Mohon dijelaskan. Dan apakah hadis itu hanya untuk digunakan ahli suhud? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdibi, seperti kados donullahi kadoni abdi pun sampean ketika saat dihadapkan Allah berbagai macam pola yang berbentuk makhluk apapun. Tadi saya katakan ojo gemampang nyawang makhluke tapi nyawango Allahi. Tapi yang ditanyakan tadi adalah sangkane Allah iku dicocokno ambek sangkane makhluke. Ngoten Bu? Ibu lersa sing ditakokno sangkane Allah iku dicocokno ambek sangkane makhluke. Ora krungu aku mang masalahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis berbunyi, aku bersama prasangka hambaku. Mohon dijelaskan. Dan apakah hadis ini hanya untuk digunakan ahli suhud? Terima kasih. Ngeten. Ya bener nek ono gak jauh ambek sing kula terkomang. Wis. Jadi songkone Allah iku disamakan dengan songko yang ada di hambane. Iki hamba, apakah pertanyaannya hanya berlaku pada ahli suhud? Lah ngoten nggih. Pun tak jawab. Ahli hijab tadi saya katakan gak iso nyawang Allah. Karena ahli hijab ketutup makhluk. Ahli suhud bisa sampai pada Allah. Sudah betul ini hanya berlaku bagi ahli suhud, karena apa yang ada pada ahli suhud iku hakikate yo sangkaning Gusti Allah. Iki berlaku bagi ahli suhud atas kesahannya lho, maksudnya sahnya. Lah terhadap ahli hijab nggih tetep sangkane Allah, cuman tidak sah bagi ahli hijab. Paham maksud kula? Wis tak kei contoh ngene. Wis bedeken ya
anggepen sampean iki gak roh ning jero kesakku iki ana apa. Sampean tak bedheki. Apa sing ada di dalam saku saya? Berhubung sampean delok kelambine ya ora ketok isine. Akhirnya timbullah kalimat bek-beke. Oh, duit, uang, salah. Rokok, salah. Korean, bener padahal, tapi salah. Letak salahnya sampai yakini belum hakul yakin. Allah iki yo sing dadekno donya saisine bener tapi salah. Letak salahnya sampai kali kula sik nyono prasangka. Lah prasangka iku dasare teko bek-beki cocok, bek-beki gak cocok, padahal cocok. Sing gawe alam seisinya adalah Allah. Cara iman sudah ada ning nurul iman, ada di nurul iman, belum sampai pada hakul iman karena keimannya itu masih katanya. Udah, kalau saya yang bedek, wong saya yang tahu, yang memasukkan saya, gak mungkin aku ngomong duwe mesti korean, gak kira. Wis pasti Pak, gak kadek gak. Sudah pasti ini. Gak mungkin saya mengatakan duit BE. Betul mungkin. Karena saya sudah tahu di dalam isi saku ini. Berarti sah bagi ahli syuhud kalau hadis itu mengatakan bahwasannya prasangkane Allah iku yo prasangkane hambane. Sah ahli syuhud. Ahli hijab tidak sah karena tidak bisa memandang di dalam prasangkanya orang ahli hijab atau ahli syuhud. Mboten saged. Tetep wong ahli hijab ngomong prasangkane makhluk. Saged diterima, Bu? Intine ngene, Bu. Prasangka baik ana ahli hijab atau ahli syuhud, sing nyawang iki ahli syuhud sah iku prasangkane Allah. Mboten saged di situ itu gegawan nafsu tidak bisa. Enggak bisa. Nah ini ahli hijab jelas kedandangan hawa nafsu. Tidak bisa mengatakan sah ini prasangkane Allah terdapat pada diri hamba dzanullahi kadhanu abdihi. Prasangkane Allah iku diteleh ning prasangka kawulane Gusti Allah. Paham ya? Iku jawabane sah dan tidaknya mengatakan hanya betul hadis iku. Sah bagi ahli syuhud, tidak sah batal bagi ahli hijab. Gak usah doa-doa tatkalane al-halat bilang ana al-haq iku lho. Terus ambek Fir'aun ana rabbukum. Duh, tak sama toh. Tapi sah bagi ahli syuhud yaitu al-halat, batal bagi Fir'aun sebagai ahli hijab. Karena ketika saat ngucap kalimat itu si Fir'aun itu masih nyawang makhluke. Iku tengok-tengok ono la ilaha. La al-halat Allahnya hidup itu, bukan al-halatnya. Wis niki Bu, tadi benar hadis tersebut dan sah bagi ahli syuhud, batal kanggo ahli hijab. Nggih, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula santri baru kalau ingin jenengan baiat Saking pundi? saking Jatirjo. Jatirejo, alhamdulillah. Nggih. Jatirejo mana? Jatirjo Mrisen. Oh, ngaten. Ingkang kula tanggetaken, biasanya saya ini kalau berjalan dengan sepeda motor, amalan saya itu sholawat. Karena Sholawat. iya, Oke. karena ada makalah mengatakan bersolawatlah kamu supaya selamat atau agar selamat. Nah, sekarang saya sudah baiat apa itu hakikat, apakah diganti hu Allah atau gimana? Sekian, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Nggih. Dari ucapan aurat apapun selain Allah, misalnya apakah itu sholawat, apakah itu membaca tasbih, apakah itu, mohon maaf, baca yang tidak lumrahi, mbuh mau copo gak kata ucapno, tapi hati ini bisa connect, sambung taline ati nyang Allah, mboten usah diganti ora apa-apa. Yang terpenting itu bukan ucapan bil lisan, tetapi yang terpenting adalah hatimu iku bisa sambung menyang Gusti Allah. Otomatis ini tidak terlepas dari sirul asrar. Pun teng mriku. Mboten usah nek umpama sampean dengan sholawat iku mudah, hati sampean iku wusul menyang Allah lewat sholawat. Dan ini yakin tidak terlepas dari sirul asrar, tidak bisa terlepas. Iku kuncine kok. Kuncinya Anda bisa untuk dikatakan halal dengan seorang istri, kuncinya qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Wis kunci pun niku. Sampai takon wali mulai 1 sampai 9. Nah kok situk-situk utawa gak terima 99 lah pisan. Mesti jawabannya kuncinya di sirul asrar. Nek enggak tak suweke cocote. Memang di situ. Lho nggih. Sedaya niku lenggai ati para kekasih Allah bisa sampai makrifat Allah sehingga dijadikan sebagai kekasih Allah. Kuncinya ada di sirul asrar, dan ini dulu tidak pernah dibahas. Krungu. Nang toriko ora dibahas, mentoke nang ngene sir. Mengapa? Karena zaman, Pak. Estu, mengapa gak dibahas? Apakah salah? Mboten, memang ngunu. Cara bahasa Basman guyon niku ngene. Ngene lho, Ngger. Aku biyen yo golekane yo angel. Saiki ku awakmu yo kudu angel. Itu berarti balas dendam bahkan. Enggak. Njane yo cek awakmu betul-betul tafakur, cek ngopeni zikir sir terus sampai di deadline toh 10.000. Lah ngoten toh. Pertama ngono, koyok wabot, koyok krono 10.000. Tapi nanti lambat laun akan 10.000 ini hilang. Makanya ono tahapan gini toh. Ono al-ubad ahli ibadah iku tahapan siji krono menungso cek disawang wong ngaku cek ben pae mantu rek. Ngarepe ono masjid
dikon ngimami awakas. Jadi pek mantu krono calon maratuwa. Ya Allah, jare si kiai ini cekne diwahne umate wis krono menungso iki proses nantinya menungso nih ilang krono hadiah Allah akhirnya bahas surga bahas ganjar sapa wong budal nang majelis taklim sing adoh ambek sing ide iku ganjarane beda apa maneh ditempuh ambek mlaku. Nah, sing Sedarjo sesuk rene mlaku wae ya. Pedae tinggal ning omah. Ya gak sida tutuk kene ana Mojosari langsung semaput, men. Allah. Ya wis, iku memang aturan di syariat. Ada orang yang tahapannya sampai di sini karena orang tidak, karena kata semuanya ngomongin karena Allah lillahi ta'ala, tapi belum dong lillahi ta'ala itu bagaimana? Belum dong. Padahal lillahi ta'ala itu hatimu sudah tidak pernah ngakui kalau itu sholatmu, kalau itu peranmu. Nyata nih, ya sih ngaku-ngaku, lah ngeten ya. Loh, ada yang sudah terlepas karena manusia. Terlepas dari ganjaran atau dari pahala surga tidak, tapi ada yang halus si merasa dirinya melakukan. Yo iki bundelamu johot ora tutuk-tutuk yo iki wis agrungu kupingmu. Merasa kalau diri kita yang munajat di situ, merasa diri kita yang berzikir di situ. Iki kek gak ndang sampean lepas. Kalau tidak lekas Anda lepas rantai halus ini, jangan harap Anda bisa sampai ke musyahadah. Tidak bisa. Iku harus kau lepas. Carane piye? Memang iki tidak bisa Anda hindari. Tetap berlaku sik meroso awake yang melakukan zuhud. Tapi ojo terus-terus. Makanya orang sing lapar kula niku wis 2 tahun tapi dereng marifat mirapat mawon. Baru niku tak seneni. Wis kok lepas saiku. Wong nyatane kula kok. Ya lepasan wis dang. Lah pendidikan di Sirul Asr kan ngono. Dari pintu pertama syu'ar nuju pintu kedua ain. Ini proses pembersihan kotoran hati termasuk pengakuan si hamba yang uzlah, yang zuhud, yang zikir. Iki proses dan ini harus kita lewati. Tanda kalau sudah kita lewati di ainul basiroh, di dalam hatimu sudah tidak pernah dan tidak mengakui bahwasanya dirimu yang berperan, dirimu yang zikir, dirimu yang ngapa-ngapain. Justru dalam hatimu iku ngomong, berbicara, Allah yang berkata, Allah yang berperan. Maksudnya Allah adalah aku, maksud aku adalah ingsun, saya. Inilah yang dijawab Allah di dalam surat At-Toha ayat 14. Jelas sudah. Baru yaitu berarti Anda dikatakan sudah ma'rifat pada Allah. Wis nek wis titik ana gunung, aku yakin segala hal waktu yang dihadapkan Allah mudah hatimu dikatakan asyhadu bisa sampai ke ilallah. Wis dengan cara inilah Anda akan bisa selesai persoalan hatimu. Apa mana persoalan hati dengan wanita, dengan istri tadi.
gampang ilangin kok langsung. Jadi penyakit ning ati sing koyok ngono mang gampang ilang. Apa maneh Gusti Allah nekakno maneh ganti sing luwih kok luwih enom. Maksudnya di situ baik dari segi hati untuk berlaku munajat nang Allah. Lah, iku syariate. Hakikate gak usah ditekakno ya sudah sembuh sendiri. Iki carane ya. Carane teng mriku. Jadi mohon maaf, sholawat tadi adalah buruk. Ya, buruk singkatane mlebu rok. Mlebu rok itu enak apa mboten? Nah, enak. Di situ Allah iku ya buruk padha, tasbih ya buruk. Wis sampean tas apa jenenge tahlilan iku ya buruk. Wis tumpak ana buruk iku nuju nang Allah sing gampang sing ndi? Monggo. Nek sholawat iku mang mudah bagi hatimu untuk bertemu Allah, marifat Allah. Di situ gak usah ngalih Allah ya mboten napa. Cuman yang mempermudah nek menurut umum bahasa Allah iku nuju nang urip. Aku yakin umumnya iku ngucap Allah. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nyuwun penjelasan. Terus pundi carane saged nyawijakaken antarane geni, banyu, lemah kalih angin? Matur suwun. Geni iku gandengane angin, lemah gandengane banyu. Geni angin iku nafsiyah ambek amaroh, lemah ambek banyu iku lawamah ambek mutmainah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan 4 perkara tadi. Iki gak ono bedane ambek zat, sifat, asma, af'al. Petang perkara dadi siji jenenge hidup. Wis. Kalau yang ditanyakan untuk mempersatukan mudah. Tapi gelem apa gak terserah. Anda tidak terasa didatangkan Allah ajaran dinul haq ini hakikatnya juga mempersatukan 4 perkara. Geni iku ana hubungane ambek angin. Gak ana angin geni gak iso murup. Makane zaman biyen, Pak, wong kuno itu nek kalau pengen masuk nanggone sumur yang lama tidak dipakai, itu beliau itu memakai omplung, oblek dikasih tali, kemudian dikerek ke bawah. Manakala mati berarti di dalam tidak ada oksigen. Sinten mawon siapapun kalau berani ke dalam mesti mati. Jarene wong klenik ono wiwi gombeli. Ya Allah, gak dasar. Orang kalau duduk sumur bahkan di daerah kidulan niku kan ngoten, memakai sistem seperti itu, atau setidaknya kipas ya, blower dibuang ke zat asam arang itu dibuang, akhirnya di situ ada oksigennya, berarti hidup. Bagaimana caranya kita untuk menyatukan itu? Harus Anda menjinakkan dulu. Harus Anda jinakkan.
Kan sudah dikatakan di dalam diri setiap hati manusia ada nafsu 4 yang tergabung di dalam 2 sifat antara basariyah dengan basiroh. Basariyah duduknya itu geni dengan angin, nafsu nafsiyah dengan amarah. 2 ini memunculkan sifat-sifat yang tercela. Ini manakala tidak kau tundukkan, subhanallah, si roh ini akan menjadi budaknya. Akhirnya bentuknya si roh asyhadu itu berhenti di la ilaha. Dan inilah visi dan misinya Banul Jan ketika saat ada di surga mau diusir Allah ke dunia. Dia minta 2 persyaratan pada Allah dan Allah mengizini. Pertama, dia tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Nafsumu tidak akan pernah mati sampai Anda meninggal dunia. Selama kau belum meninggal dunia, selama itu wong lanang masih umur 70 tahun, walaupun tenaga gak kuat nisore sik karep, ati karep, tenaga ra kuat, gampang. Belajar nangone Jaya Baru. Mudah. Ono duwe resep aku. Duwe resep. Wis. Loro, minta izin terhadap Allah untuk menggoda anak putu Adam yang tujuannya untuk keluar dari penyembahan Allah, untuk mengikuti iblis, yang tujuannya adalah ngebein rokone Gusti Allah. Gusti Allah aweh izin, aweh dijinian illal muttaqin, kecuali hati orang yang bertakwa kepada Allah. Iki nggak iso digoyah. Yang hatinya tidak ada muttaqin secara hakikat, wah katut terus. Tapi digawe ngono supaya cek ana tuwase Gusti Allah bangun neraka. Ngaten rek. Nek umpama kabeh mlebu surga, Gusti Allah tuwas nggawe neraka. Gusti Allah ngijini. Berarti iblis iku ya oleh izin nang Gusti Allah, ya gak salah dulur. Mboten salah iblis. Letak nggak salah ya apa? Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu loro iku lho ngajak awakmu berbuat maksiat pada Allah, ojo kok ikuti. Geni ambek angin, arahe ku ojo kok ikuti, ati maksude. Lah terus ya napa? Jinakno sik. Carane jinakno, awakmu kudu laku ilmu amal istiqomah. Jadi secara enggak langsung Anda menerima ajaran Allah ini cara untuk menundukkan nafsu loro mau, yaitu sifat basariyah. Lah banyu ambek lemah teng mriku lungguhe lawamah ambek mutmainah. Loh, iki engko disatokno, satu visi satu misi, wujudlah Ahmad, jenenge Muhammad umume Al-Amin bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Metune sifat papat, akhiri terpuji sidik amanah fatona tabligh. Gambarane nanggone sahabat yaiku Abu Bakar, Umar, Utsman, ngali. Dilebokno nang akal berarti malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Notok-notoke wong salat yaiku 4 rakaat. Mula iki digawe beat
siji juhud umum, loro juhud khusus, telu ngreksa, papat laku syariat dadi hakikat. Ya wujute petang perkara iku akhire kuwi iso laku dohir dadi batin. Laku dohir maksude hukum loro ning syariat, laku perkara sing den perintah, ninggalno perkara sing den larang. Ning ati sampean ra ngakoni yen awakmu sing laku, balik sing laku ya aku urip, ikilah laku syariat dadi hakikat makrifat. Ya iki kang aran laku dunya dadi akhirat, ya iki fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saged dipaham nggih? Dadi kudu sampean jinakno dhisik. Nek gak sampean jinakno mboten saged. Carane jinakno sampean kudu memahami ilmunya dulu. Padha karo kebodohan. Nafsu iku padha karo kebodohan kita. Kita bodoh dari ilmu elektro, didepno radio rusak, iso ndandani? Mboten saged. Iku kebodohan. Lah carane bagaimana kita tundukkan kebodohan itu? Dengan cara tolabul ngilmi, ngapurih ngelmu, ngangsu ilmu kaweruh tentang nang Allah. Nek wis kaya ngoten wa amilu sholihah, sampean kudu uzlah utawa zuhud. Wis mesti ana pembimbing gak kadek gak. Wis digenahno ben ora kliru dalani. Nek wis kaya ngono ditutup istiqomah terus menerus, barulah Anda bisa mengerjakan radio rusak, karena dalam diri Anda sudah tidak bodoh lagi tentang ilmu elektro, sudah pandai. Oh ini gelang-gelang ukurannya iki berapa ohm, sudah tahu karena ilmunya sudah paham. Berarti letak gak bunyinya itu dari sini, kari tinggal nyoder ngoten mau. Gak mungkin min sampai gandeng plus, gak mungkin, karena Anda sudah tahu ilmunya. Ibarat nang Allah di situ. Akhirnya muncullah hidup, mbasa disetel mauni iku jenenge urip, yaiku ati hidup pada Allah. Artinya hidup pada diri Anda akan tahu kalau ini loh hakikati Allah. Inilah yang dimaksud hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge kenal roh ning awake dhewe, faqad arafa, maka betul-betul orang itu akan kenal dan tahu Tuhannya. Berarti ya urip iku. Akhirnya gak ngomong ini aku urip sebab diuripi Allah, enggak. Ngomongnya kari ngene, yo aku iki urip, yo aku iki sejatine Allah. Berarti bener salah omongane Siti Jenar? Betul. Bener salah omongane Al Khalat? Betul. Gak betule iku dirungokno wong sing goblok. Akhirnya ngomong, oh Al Khalat ngaku-ngaku dadi Tuhan. Ndak ngeten nggih? Iku kebodohan kita yang tidak tahu. Jelas nggih? Yes. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.